Oke, kita ke materi ini sambil saya jelaskan. Ini dari slide ini ada sumbernya ya, slide-nya nanti saya cantumkan di apa di videonya ya. Jenis investasi dibagi dua, ada yang sifatnya real, yang disebut dengan real asset, ada yang sifatnya keuangan atau financial asset. Investasi pada aktiva yang bisa dilihat dan diukur dengan jelas, misalnya tanah, rumah, bangunan, dan sebagainya, emas, dan sebagainya. Itu aset real. Kemudian ada risikonya lebih kecil karena aktivanya real, tapi tingkat pengembaliannya juga lebih kecil daripada aktiva keuangan. Jadi di sini kalau kita berinvestasi di aset real, biasanya pengembaliannya tuh nggak tinggi begitu ya. Contohnya tanah, rumah, emas, secara akumulasi tinggi, tapi biasanya memerlukan waktu yang lumayan lama. Misalnya harga tanah yang meningkat, itu biasanya pasti meningkat, tapi akan memerlukan waktu yang cukup lama. Adapun nilainya mungkin saja lebih besar daripada aset yang finansial, tapi biasanya juga nilainya akan menyesuaikan dengan apa namanya, menyesuaikan dengan luasnya, kemudian lokasinya dan sebagainya kalau tanah ya. Kalau emas juga sama, emas itu selalu meningkat, tapi biasanya emas juga memerlukan waktu yang lama untuk bisa mencapai peningkatan yang signifikan gitu ya. Kemudian yang kedua, investasi pada aktiva keuangan atau financial asset atau aktiva keuangan. Dilakukan pada aktiva yang bersifat keuangan seperti deposito, saham, obligasi, dan derivatif dari saham. Jadi derivatif itu artinya turunan ya. Jadi kalau misalnya saham itu diturunkan. Malah kadang-kadang yang diperdagangkan itu adalah indeks begitu ya. Jadi kalau di pasar modal itu ada istilahnya indeks harga saham gabungan. Indeks harga saham gabungan adalah kumpulan dari kinerja masing-masing saham. Nah, biasanya itu juga diperdagangkan. Jadi itu namanya derivatif dari saham. Kemudian risikonya umumnya lebih tinggi dari investasi real karena investor hanya mendapatkan surat bukti, misalnya sertifikat reksadana atau pencatatan sebagai pemegang saham. Kemudian yang ketiga, diperdagangkan pada dua kategori berdasarkan lamanya berlaku instrumen. Yang pertama, instrumen aktiva keuangan yang kurang dari 1 tahun, diperdagangkan di pasar uang, misalnya sertifikat Bank Indonesia atau SBI, NCD, commercial paper. Kemudian instrumen yang bersifat jangka panjang diperdagangkan di pasar modal seperti obligasi, saham, derivatif saham, dan reksadana. Jadi artinya ada dua hal aset yang menjadi pertimbangan untuk masing-masing investasi ini ya. Kemudian investasi aset nyata yaitu emas, berlian, dan properti. Emas, berlian, dan properti. Emas merupakan komoditas yang sangat diminati masyarakat termasuk di Indonesia. Emas adalah komoditas yang sangat diminati masyarakat termasuk di Indonesia. Contohnya pergerakan emas pada November 1996 ini harganya 28.000 per gram. Wah, murah banget ya. Pada Juli 98 harganya 140.000 per gram, meningkat 400% dalam 2 tahun. Dan pada tahun 2008 mencapai 300.000 per gram. Sekarang kalau nggak salah udah 500.000 ya. Jadi artinya dalam 2008 sampai 2022 ini udah 400.000 atau berapa ya? Udah sangat mahal ya harga emas itu, 900.000 mungkin. Nah, harga emas dipengaruhi oleh harga minyak dunia dan nilai tukar US dollar. Jadi yang disebut dengan emas yang diperdagangkan biasanya bentuknya kayak begini ya, namanya ini adalah LM gitu, apa namanya, logam mulia begitu ya, emas batangan tapi yang logam mulia yang diperdagangkan oleh PT Aneka Tambang Antam gitu ya. Nah, kalau yang ini nih biasanya di film-film ya. Ini nggak tahu berapa gram ini, kayaknya berapa kilo gitu ya. Dan punya satu ini kayaknya udah luar biasa kaya. Kemudian yang berikutnya, kelebihan emas tingkat investasinya sangat liquid, setara dengan uang tunai. Apa ya betul liquid?
Jadi kalau kita punya emas hari ini, kita bisa menjualnya langsung ke lembaga-lembaga tertentu dan biasanya diterima begitu ya. Jadi emas itu salah satu investasi yang lumayan menguntungkan. Hasil penjualannya lebih tinggi daripada aset lain. Nah, betul. Jadi emas ini kadang-kadang lebih tinggi hasil penjualannya daripada aset yang lain. Kekurangan emas, harga emas di Indonesia berpatokan pada kurs kurs nilai tukar US dollar. Harga emas bisa naik turun. Contohnya beberapa saat yang lalu ya, harga emas sempat turun begitu ya. Itu dipengaruhi oleh kurs mata uang asing. Perhiasan emas yang nilai artistiknya cukup tinggi justru berpotensi mengalami kerugian karena ketika menjual kembali ongkos pembuatan tidak diperhitungkan. Nah, biasanya kalau investasi emas lebih baik eh, membeli emas yang batangan gitu ya, yang seperti LM gitu ya, logam mulia. Kalau dia berbentuk perhiasan biasanya harganya akan turun dan tidak seperti harga saat membeli ataupun kalau ada peningkatan tidak begitu tinggi peningkatannya. Kemudian kerugiannya rentan dicuri baik di rumah, di jalan maupun di mana saja. Jadi biasanya orang kalau berinvestasi emas biasanya juga menyewa semacam deposit box begitu ya untuk penyimpanannya. Di mana biasanya? Biasanya ada di bank syariah, ada biasanya menyewakan per tahun, atau kalau nggak di Pegadaian ya, di Pegadaian biasanya disediakan tempat yang disewa untuk deposit box. Kemudian tips investasi pada emas, beli emas dengan kadar yang tinggi. Nah, ini kalau dia 22 sampai 24 biasanya ada di logam mulia ya. Kalau yang di perhiasan biasanya nilainya sudah berkurang. Beli emas jenis batangan atau koin yang dikeluarkan oleh produsen pencetak emas di Indonesia yang disertai sertifikat. Carilah yang gramnya kecil, 10, 20, dan seterusnya. Jika membeli emas dalam bentuk perhiasan, belilah yang modelnya sederhana dan biaya pembuatannya tidak tinggi. Nah, ini. Jadi kalau beli perhiasan yang sederhana yang didominasi oleh emasnya begitu. Nah, kemudian investasi yang kedua nih berlian ya. Berlian nilainya dilihat dari beberapa sisi, yaitu yang pertama pengolahan barang mentah yang bagus, hampir tanpa cacat atau flawless, dilihat dari warna permata, memiliki sertifikat dari GIA atau Gemologist Institute of America dan dapat membantu mengklasifikasi batu-batu tersebut. Kemudian desainnya yang menarik, dipadu cutting dan polesan air yang baik, menghasilkan permata yang berkilau, memantau cahaya unik dan menampilkan citra yang mahal. Kemudian ikuti prinsip 4C yaitu karat, clarity, color, dan cutting. Jadi untuk pertimbangan membeli berlian, kita hitung lihat karatnya juga ada, clarity-nya, color-nya, dan cutting-nya. Kemudian yang ketiga, properti atau tanah. Tanah, cek status tanah, kemudian cek fisikal lokasi tanah secara berkala, kemudian cek rancangan tata kota di sekitar tanah. Jadi biasanya kalau kita beli tanah, status tanahnya misalnya memiliki surat atau enggak, kemudian cek fisiknya. Nah, kadang-kadang ada juga orang yang beli tanah tapi nggak pernah lihat lokasinya di mana. Itu banyak ya orang yang dibilang, oh itu ada harga tanah murah, dia beli tapi ternyata dia nggak pernah cek lokasi. Kemudian cek rancangan tata kota di sekitar tanah. Ya, misalnya nanti menjadi daerah yang menjadi lokasi pembangunan secara nasional. Nah, di situ artinya nanti tata kotanya menjadi tanahnya nanti harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang murah. Kemudian yang berikutnya adalah hunian, dibagi menjadi perumahan dan perkantoran. Perumahan itu biasanya berupa rumah tinggal biasa, townhouse atau apartemen. Kemudian perkantoran misalnya kios, ruko, rumah kantor ya, ruko itu rukan itu rumah kantor. Ruko itu rumah toko ya, rukan itu rumah kantor.
ruangan kantor. Jadi kalau sekarang zamannya co-working space begitu ya. Kemudian sewa itu berupa kos-kosan sama kantor bersama. Kemudian klasifikasi investasi aset keuangan itu berupa satu, instrumen pasar uang. Yang kedua, surat berharga, pasar modal dengan pendapatan tetap atau obligasi. Yang ketiga, efek yang bersifat ekuitas atau saham. Yang keempat itu derivatif. Dan yang kelima, reksadana. Efek adalah surat berharga atau security yang bentuknya bermacam-macam, surat pengakuan utang, komersial, saham, obligasi, dan sebagainya. Jadi kalau dikenal istilah efek, awalnya efek itu adalah surat berharga ya. Jadi security bahasa Inggrisnya. Jadi Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Indonesia sekarang adalah kumpulan tempat perdagangan surat berharga yang bentuknya bisa berupa surat hutang atau obligasi, commercial paper atau surat berharga komersial, saham, obligasi, dan sebagainya. Sedangkan bursa efek itu tempat bertemunya penjual dan pembeli di transaksi efek atau surat berharga. Sedangkan emiten atau adalah pihak yang melakukan penawaran umum ketika sahamnya dicatat di bursa efek. Emiten ini kemudian menjadi perusahaan publik yang disebut dengan public corporation. Jadi artinya dia melakukan dari perusahaan yang dimiliki oleh pribadi kemudian menjadi perusahaan yang dimiliki oleh publik. Biasanya dikenal dengan istilah go public. Kemudian ada yang namanya IPO. IPO itu Initial Public Offering atau penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual pada masyarakat. Jadi biasanya perusahaan kalau misalnya dia sudah siap menjual sahamnya, dia akan melakukan konferensi pers untuk menceritakan target penjualan dari sahamnya yang dilakukan melalui kegiatan IPO ini. Jadi IPO ini misalnya diundang wartawan, kemudian diundang perusahaan kustodiannya, perusahaan penjaminnya, kemudian bank penjaminnya, kemudian dia lakukan penawaran perdana. Nah, uniknya IPO ini sempat menjadi mitos ya bahwa harga saham itu pada saat IPO sebaiknya dibeli karena pasti harga saham itu akan naik. Jadi berapapun harga yang ditawarkan pada saat IPO itu pasti akan ada kenaikan atau terjadi selisih antara kita memiliki saham tersebut dan menjualnya dan membelinya begitu ya, membelinya. Kemudian perusahaan efek atau security company ini pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek perantara pedagang efek atau manajer investasi. Jadi di sini perusahaan efek itu adalah perusahaan yang menjamin emisi efek. Emisi itu mengeluarkan surat berharga oleh emiten begitu ya. Kemudian perantara perdagangan atau manajer investasi. Kemudian ada yang disebut dengan broker atau security broker atau perantara perdagang. Ini adalah perantara bagi investor untuk melakukan kegiatan jual beli efek baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan pihak lain. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa security broker ini adalah orang yang kita temui ketika kita akan membeli saham. Jadi kita nggak bisa beli saham dengan langsung, tapi bisa melalui orang perantara yaitu broker ini, security broker. Kemudian yang berikutnya manajer investasi, investment manager adalah orang yang mengelola portofolio efek untuk nasabah maupun mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Jadi di sini kita lihat bahwa di atas broker itu biasanya ada manajer investasi yang mengelola nasabah, efek dari nasabahnya. Nah, biasanya kalau portofolio itu adalah kumpulan dari efek yang dimiliki oleh individu. Nah, ini juga akan diatur atau akan didesain oleh manajer investasi. Kemudian yang berikutnya kustodian adalah pihak yang memberi jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek. Lembaga ini juga memberi jasa lain termasuk menerima dividen, bunga, hak lain untuk menyelesaikan transaksi efek. Jadi di sini
lembaga ini adalah sebagai penjamin, artinya kita berinvestasi di saham itu menjadi lebih aman karena ternyata efek yang kita beli itu dititipkan di bank kustodian. Kemudian ada stock exchange member atau keanggotaan bursa efek adalah pedagang efek yang telah memiliki izin usaha dari Bapepam ya. Kalau zaman dulu Bapepam. Kalau zaman sekarang kelihatannya Bapepam sudah tidak ada, kemudian diganti oleh yang lainnya begitu ya. Nah, di sini ternyata anggota efek itu bukan individu tapi berupa perusahaan-perusahaan efek begitu. Oke ya, itu bursa efek. Kemudian ada yang namanya instrumen pasar uang atau yang pertama SBI, Sertifikat Bank Indonesia untuk jangka waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Kemudian yang kedua NCD, Negotiable Certificate of Deposit, jangka waktunya 1 sampai 12 bulan. Yang ketiga CP atau Commercial Paper, jangka pendek dan jatuh tempo sampai 270 hari. 1 tahun ya, 360 dikurangin 90 hari. Dikurangin 1,5 bulan, jadi sekitar 10,5 bulan ya, 10,5 bulan. Kemudian ada repo atau repurchase agreement. Ini perjanjian kontrak dua pihak. Dan yang ketiga ada MTN atau medium term note, itu jangka waktunya 1 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua, surat berharga pasar modal dengan pendapatan tetap atau obligasi. Surat berharga pasar modal dengan pendapatan tetap atau obligasi. Karakternya adalah jangka waktu jatuh tempo lebih dari 12 bulan, membayar bunga tetap atau coupon rate secara berkala 3 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun sekali selama masa berlaku. Kemudian pada saat jatuh tempo, investor menerima nilai pari atau nilai nominal dari obligasi beserta bunga atau kupon terakhirnya. Jadi ini yang berikutnya adalah obligasi. Obligasi ini sama dengan deposito sebetulnya ya, tapi dia biasanya sudah menetapkan suku bunganya secara berkala dan biasanya di akhir tahun harus segera dilunasi atau dikembalikan kepada pemiliknya. Kemudian ada efek yang bersifat ekuitas atau saham. Keuntungan pada saham itu dibagi menjadi dibagi menjadi dua. Yang pertama kenaikan harga atau capital gain karena kondisi ekonomi global dan domestik yang membaik, kemudian meningkatnya kinerja perusahaan. Kondisi ekonomi global yang membaik dan meningkatnya kinerja perusahaan. Dan yang kedua adalah dividen. Yang pertama capital gain, yang kedua dividen. Kemudian ada dua jenis saham, yaitu saham biasa yang disebut dengan common stock, dan ada saham istimewa yang disebut dengan preferred stock atau saham preferred bahasa Indonesianya. Jadi saham juga dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham istimewa atau saham preferred. Kemudian yang berikutnya adalah derivatif atau kontrak yang menyatakan klaim legal terhadap nilai turunan aset utama yang belum dimiliki. Ada dua jenis derivatif, yaitu opsi atau option. Nah, yang kemarin lagi heboh tuh option ya, binary option gitu istilahnya. Ada yang disebut dengan call option dan put option. Dan yang berikutnya ada futures atau kontrak berjangka. Itu biasanya untuk jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Kemudian ada derivatif opsi. Di sini pengertiannya kontrak yang memberikan hak bukan kewajiban kepada pemegang kontrak untuk membeli atau call option atau menjual put option suatu aset tertentu dengan harga tertentu atau strike price atau exercise price dalam jangka waktu tertentu. Contohnya adalah warrant. Warrant adalah salah satu bentuk call option. Call option adalah kontrak untuk membeli pada waktu dan harga tertentu, di mana asetnya berbentuk saham yang diterbitkan oleh perusahaan. Itu namanya warrant nih.
Kemudian yang berikutnya derivatif futures, kontrak berjangka antara dua pihak yang menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli atas suatu aset, komoditas pertanian, finansial, dan sebagainya dengan harga tertentu dan jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Pihak pembeli disebut dengan pemegang long option, sedangkan pihak penjual disebut dengan short position. Kalau pembeli disebut dengan long position, kalau yang penjual disebut dengan short position. Futures dilakukan untuk melakukan hedging atau lindungi nilai atau pengurangan risiko. Jadi yang disebut dengan futures adalah kontrak berjangka dua pihak yang menyetujui untuk melakukan transaksi jual beli, contohnya pertanian dan finansial dengan harga tertentu untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Jadi dilakukan untuk masa yang akan datang. Kemudian yang berikutnya reksadana. Reksadana dibagi menjadi 4. Reksadana pasar uang, di mana 100% investasi pada pasar uang. Kemudian reksadana pendapatan tetap, ini 80% pada efek yang bersifat jangka panjang atau obligasi. Kemudian reksadana saham, 80% reksadana investasi pada bersifat ekuitas atau saham. Kemudian yang keempat reksadana campuran, itu kombinasi investasi pada saham, obligasi, dan uang, gitu ya. Nah, di antara empat ini yang mana yang paling populer ini tergantung dari preferensi risiko masing-masing investornya ya. Ada investor yang pengambil risiko, biasanya dia akan menaruhnya di saham. Tapi kalau dia penghindar risiko, biasanya taruh di pasar uang. Kemudian ada juga yang pendapatan tetap ini penghindar risiko karena sifatnya sudah lebih pasti. Atau juga yang moderat adalah campuran dari saham, obligasi, dan pasar uang. Kemudian diversifikasi adalah sebuah strategi investasi dengan menempatkan dana dalam berbagai instrumen investasi dengan tingkat risiko dan potensi keuntungan yang berbeda. Atau strategi ini biasa disebut dengan alokasi aset atau asset allocation. Alokasi aset ini lebih fokus kepada penempatan dana di berbagai instrumen investasi. Diversifikasi bertujuan untuk mengurangkan tingkat risiko dan tetap memberikan potensi tingkat keuntungan yang cukup atau biasanya dikenal dengan portofolio ya. Diversifikasi untuk mengurangi risiko dan keuntungan yang cukup. Kalau contohnya di sini, Anda memiliki dana 250 juta dan menempatkan seluruh dana dalam instrumen deposito yang memberikan bunga sebesar 7% selama 25 tahun, maka dana tersebut akan berkembang jadi 1,35 miliar. Namun jika Anda membagi dana tersebut sebesar 250 dalam 5 bagian, itu maka akan tampak seperti berikut. 50 juta pertama membeli undian. Maka potensinya Anda kehilangan semua dana setelah 25 tahun menjadi 0. Bagian kedua menempatkan 50 juta di bawah bantal. Setelah 25 tahun nilainya tetap 50 juta. Bagian ketiga membuka tabungan dengan bunga sebesar 5%. Setelah 25 tahun, maka uangnya menjadi 169 juta. Bagian keempat menempatkan deposito dengan tingkat suku bunga 7%. Setelah 25 tahun menjadi 271 juta. Bagian terakhir menempatkan 50 juta dan sisanya di saham dengan tingkat keuntungan 14% selama 25 tahun. Sehingga dananya menjadi 1,32 miliar. Jadi total dana yang ditempatkan pada 5 alternatif investasi itu menjadi 1,81 miliar. Yang dominasi utamanya lebih banyak di sini ya, di saham dengan keuntungannya sebesar 14%. Kemudian yang paling kecil adalah ditaruh di sini ya, ditaruh di bantal ya. Di bantal tetap 50 juta. Kemudian di tabungan walaupun cuma 5%, namun dia dapat 169 juta. Lumayan gitu. Dan dia dapatnya 1,81. Sangat-sangat lumayan ya, dari modalnya sebesar 100 ya. 200 ya, 200.
Nah, kemudian pertanyaannya lebih baik di satu portofolio atau di banyak portofolio. Setiap keluarga pasti memiliki banyak tujuan yang berbeda, dari membeli rumah sampai menyiapkan biaya pendidikan untuk anak. Apakah perlu memiliki portofolio investasi untuk masing-masing prioritas tujuan? Dengan memiliki banyak portofolio yang tujuannya untuk prioritas berbeda, risiko dapat diminimalkan, namun memakan banyak waktu untuk mengorganisasikan dan meninjau dan merevisi bila dibutuhkan. Dua hal yang perlu dipertimbangkan dalam memiliki banyak portofolio, yang pertama biaya, yang kedua waktu. Biaya memiliki setiap instrumen investasi mengandung biaya, baik fee manajemen, biaya pembelian, penjualan, pengalihan reksadana, dan seterusnya. Waktu, kita secara aktif mengikuti perkembangan portofolio, maka sangat mungkin untuk menghabiskan 10 jam sebulan apa yang dimiliki. Jadi kalau Anda punya waktu, Anda bisa mengikuti portofolio, bisa memantau begitu ya. Penting untuk diperhatikan, tetap menempatkan dana untuk tujuan jangka pendek dalam instrumen jangka pendek, dan alokasi untuk prioritas jangka panjang untuk instrumen jangka panjang. Jadi jangan sampai kebalik pada saat krisis ekonomi, banyak investasi jangka pendek menggunakan uang jangka panjang begitu ya. Sehingga pada saat krisis ekonomi berlangsung, banyak yang rugi gitu ya, rugi karena tiba-tiba uangnya yang jangka panjang habis dalam waktu yang lebih singkat. Oke, kemudian beberapa strategi dalam saham. Ini ada yang pertama adalah buy and hold strategi. Membeli beberapa alternatif sarana investasi dan tetap memegangnya untuk jangka yang lama. Jadi ini kayak deposito ya. Jadi dia beli alternatif sarana investasi dan disimpan untuk jangka waktu yang lama. Kemudian yang kedua, market timing, membeli harga terendah dan menjual harga tertinggi. Nah, ini market timing ini biasanya dia ditahan kayak minyak kayak minyak goreng gitu ya. Itu melakukan market timing gitu. Kemudian yang ketiga, dollar cost averaging, untuk mencapai tujuan yang diinginkan dengan keterbatasan penghasilan bulanan, kemudian merupakan investasi secara sistematik dan berkesinambungan dalam jangka panjang. Yang ketiga ya, jadi dollar cost averaging secara rata-rata dia melakukan investasinya, kemudian buying on margin, membeli pada saat ada profit. Contohnya ini, misalnya Anda memiliki dana 100 juta untuk diinvestasikan, Anda membuka account di sebuah perusahaan sekuritas dan mengizinkan untuk bertransaksi dengan pola margin. Anda ingin membeli saham dengan total investasi sebesar 150 juta, Anda investasi 100 juta dan memiliki sisanya 50 juta. Dibantu perusahaan dengan pola margin atau kredit tentunya dengan bunga. Setelah pembelian, maka akan mendapat investasi dalam saham ABC dengan nilai 150 juta. Jika diasumsikan nilai saham Anda naik 2 kali lipat menjadi 300 juta, maka investasi Anda tetap 100 juta, pembelian margin 50 juta dengan hutang ya, total investasinya 150 juta. Bila nilai investasi naik 2 kali lipat, maka investasi Anda akan mendapatkan 250 juta, di mana 50 juta lagi dikurangi dari pinjaman. Jadi Anda minjem untuk investasi, tapi nanti dengan asumsi Anda mendapatkan keuntungan dan hasilnya itu untuk pengembalian terhadap hutang yang Anda pinjam. Jika diasumsikan bahwa pasar dalam keadaan menurun dan nilai investasi Anda turun 60% dari investasi awal atau 60 juta, berapa nilai investasi Anda sekarang? Investasi kita 100 juta, kemudian beli marketnya 50 juta. Kemudian investasinya jadi 150 juta. Bila investasi turun 60%, maka nilai investasinya adalah 60 juta, yaitu 40% dari 150 juta. Sehingga bagian Anda tinggal 10 juta, yaitu dari 150, 60, kemudian dikurangi 50.
dari contoh di atas bahwa investasi dengan margin sangat menguntungkan bila pasar keadaannya naik. Tapi pasar turun, kerugian Anda akan meningkat. Tapi ini tetap untung ya, walaupun cuma 10 juta. 10 juta dari untung, tinggal 10 juta bagian kitanya gitu. Karena ada penurunan investasi sebesar 60%. Oke, apakah Anda adalah seorang investor atau saver, itu kembali ke tipikal masing-masing investor ya. Kemudian ada yang disebut dengan aktif dan pasif investing approach, di mana kalau aktif investor biasanya secara hati-hati mempelajari ekonomi, tren pasar, dan alternatif investasi. Kemudian kalau yang pasif itu biasanya tidak secara aktif engage dengan perdagangan dalam jumlah besar dan memonitor investasinya. Jadi contohnya di sini adalah membeli reksadana. Ya, jadi biasanya kalau yang nggak punya waktu biasanya beli reksadana, tapi kalau yang banyak waktu biasanya dia membeli saham gitu ya. Kemudian biasanya kalau usianya 25 sampai 45, ini biasanya orangnya profil risikonya itu yang agresif atau risk taker ya. Risk taker gitu ya. Di sini risikonya tinggi dan yield-nya hasilnya biasanya lebih dari 50%. Berani biasanya yang lebih muda ya, 25 sampai 45. Kemudian 45 sampai 65 sifatnya moderat. Biasanya dia sedang risikonya, tidak terlalu berani, kemudian pendapatan yang dikejar cuma 20 sampai 30%. Contohnya dengan portofolio atau reksadana misalnya dan saham. Tapi kalau usianya sudah di atas 65, ini masuk ke golongan konservatif atau rendah. Biasanya dia beli reksadana, beli obligasi, beli saham dengan dividen yang tinggi. Jadi yang mana yang Anda, apakah konservatif, moderat, dan agresif? Nah, ini ada di sini ya, ininya, kuisnya ya. Jadi Anda bisa melakukan kuis sesuai dengan ini dan menjawab pertanyaan yang dibagikan. Ini dikeluarkan oleh Houghton Mifflin Company. Di sini kalau kita menjawab, maka kita akan mendapatkan hasil apakah kita masuk di golongan yang mana. Apabila antara 20 sampai 24 itu agresif, 15 sampai 19 itu berkembang, 10 sampai 14 seimbang, 5 sampai 9 konservatif, 0 sampai 4 konservatif. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya, antara tipe ke investasi mana yang bisa Anda masuki ya. Apakah Anda tipe yang konservatif, apakah moderat ataukah agresif. Nah, itu bisa dilakukan tesnya di tempat tadi ya. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, ada yang masih bingung atau mungkin ada pertanyaan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Sudah sangat jelas ya? Jelas? Oke, kalau enggak coba saya ngajukan pertanyaan ya. Misalnya kalau kondisi sekarang ya COVID. COVID menurut Anda kalau misalnya Anda kebetulan punya dana, kemudian apa yang Anda miliki adalah misalnya 100 juta lah, gitu, 100 juta. Kira-kira yang mana yang Anda akan datangin dulu untuk investasi kalau misalnya punya uang 100 juta? Nah, misalnya kalau begini, ada yang punya pendapat, kira-kira Anda mau pilih yang mana dulu dan alasannya kenapa? Misalnya punya uangnya cuma segini nih. Sedangkan kalau dia
kita investasikan di reksadana saham itu 15%. Kalau saham minimal 25%, deposito 5%, emas 9%, dan properti 10%, tapi 5 tahun. Nah, kira-kira yang menjadi pilihan pertamanya apa bagi Anda kira-kira? Enggak, ada yang punya pendapat? Silakan. Menjawab, Pak. Nah, ini ada kasus yang Anda miliki, ini adalah ada memiliki 100 juta misalnya, ada reksadana 15% per tahun, saham 25%, deposita 5%, emas 9%, dan properti 10% per 5 tahun. Kira-kira gimana nih cara membagi 100 jutanya kalau Anda punya uang itu? Enggak, ada yang punya pendapat? Silakan. Kalau enggak, diketik di chat juga boleh, silakan. Izin berpendapat, Pak. Ada yang mau jawab? Saya, Pak. Iya, silakan. Mungkin pilihan pertama itu ke deposito ya, Pak. Oh, deposito, oke. Walaupun tingkat itunya bunga 5%-nya kecil gitu, tapi return pengembalian ke kitanya jelas gitu, Pak. Dan resikonya pun kecil. Ya. Oke, yang kedua? Atau semuanya 100 jutanya di deposito? Enggak, Pak. Apa lagi? Mungkin ke emas. Kenapa? Karena barangnya kita punya, kita dapat, dan pertumbuhannya kan per tahun naik berapa persen tadi tuh? 10 ya, Pak. Dan emas tadi misalnya 9%. Mungkin karena resikonya kecil juga, Pak. Ya. Ya, oke. Udah, 2 aja ini. Mungkin Siapa namanya ini? Sama saham, Pak. Saham. Ya. Oke. Bagas ya ini? Iya, Pak. Bagas. Ada lagi, Bagas? Mungkin segitu dulu, Pak. Itu dulu, ya. Oke. Ini jawaban Bagas dibagi 3, deposito emas dan saham. Satu lagi siapa? Silakan. Ada yang mau jawab? Silakan. Saya boleh, Pak. Boleh. Siapa ya? Panggilannya siapa? Anya, Pak. Anya. Andira. Apa? Anya? Saya yang kalau saya yang pertama investasi di emas, Pak. Kemudian yang kedua properti. Wah, properti 100 juta nggak cukup. Mau beli apa? Nggak cukup ya, Pak. Atau apa? Ada yang murah? 50 juta gitu ada properti. Atau mau nyicil juga boleh. Mungkin itu sih, Pak. Mungkin nyicil dulu, Pak. Nyicil? Ya. Bentar, Pak. Ya udah, properti aja, Pak. Mau diganti juga itu. boleh? Enggak, mau mungkin diganti? Dari saya itu dulu, Pak. Oh, ini dulu. 2 ini, emas dan properti? Iya. Kenapa?
Karena kalau pendapat saya, dilihat dari sisi misalnya saya sendiri masih kurang berpengalaman kan Pak. Kalau saham itu kan saham dan reksadana, meskipun reksadana nanti kita diuruskan sama orang lain, tapi kan tetap banyak naik turunnya Pak. Sedangkan kalau menurut saya emas dan properti itu lebih stabil, lebih risikonya juga lebih kecil mungkin Pak. Oke, jadi Bagas itu penghindar risiko, hanya lebih moderat begitu ya. Jadi hanya lebih berani mengambil risiko. Oke, ya. Jadi kalau dari gambaran tersebut ternyata di usia Anda tidak juga berani mengambil risiko ya. Pertanyaannya, apakah sebetulnya ada orang yang betul-betul berani mengambil risiko nggak? Ada nggak sih sebetulnya orang yang betul-betul nanti gimana nantilah gitu misalnya. Oke ya, ternyata penghindar risiko atau memang belum kebayang karena uangnya belum ada mungkin gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita bayangkan nanti kalau saya punya uang gimana. Oke ya. Secara umum nanti secara teknis kita akan membahas mengenai investasi dengan young investor ya. Nanti mungkin ada praktikum untuk langsung ke implementasi saham. Harapan saya sih sebetulnya sudah pada bisa ikut investasi begitu ya, bukan cuma sekedar menjadi penonton tapi juga sudah bisa investasi untuk saham ini. Kira-kira nanti tipikal Anda investasi itu yang bagaimana, pengambil risiko, penghindar risiko atau moderat begitu. Oke, kalau tidak ada mungkin kita kita lanjutkan lagi nanti di minggu depan ya. Nanti saya share kuliah ini di YouTube kembali. Nanti saya ajukan pertanyaannya di situ aja lah. Karena kayaknya kalau di sini pada malu-malu kita jawabnya ya. Jadi kalau di YouTube kayaknya nggak malu-malu ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih, jaga kesehatan selalu.